Shalom Aleichem. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang bisa mengikuti suara Fajar Sion pada hari ini, tepatnya tanggal 8 Agustus 2022. Kita bersyukur kita boleh bangun di pagi hari yang indah ini karena kasih anugerah Tuhan. Dan untuk kita akan memulai aktivitas kehidupan kita di panjang hari anugerah ini, yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari saudara, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada hingga saat ini. Tanggal 8 Agustus 2022. Setelah kami boleh beristirahat sepanjang malam yang lalu. Dan kini dalam pertolongan Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat, siap beraktivitas, siap menyambut berkat. Maka kami rindu untuk mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami lewat ibadah fajar pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang boleh menjangkau siaran ini. Kami mau berdoa biar ibadah pagi hari ini tertabis hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua untuk membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Bilangan pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 menjadi pembacaan kita di perenungan pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakukan pengakuan iman percaya Kristen kita menurut pengakuan iman Rasul. Mari kita sama-sama mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam
hari yang baru, hari Senin, di mana kita kembali akan beraktivitas di tugas pekerjaan kita dimanapun Tuhan mengutus kita. Maka pagi hari ini mari kita renungkan bersama akan kasih dan anugerah Tuhan lewat pembacaan yang tadi sudah kita baca bersama, yang terdapat di dalam Bilangan pasal 9, khususnya pada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Mau berbicara tentang pertolongan dan perlindungan Allah yang selalu ada bagi orang yang mempercayai bahwa di dalam dirinya, di dalam nama Yesus Kristus, ada jalan keselamatan dan hidup. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebagai manusia, tentu kita tidak bisa sangka tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu menjalani kehidupan dengan begitu banyaknya aktivitas kehidupan yang di dalamnya kita sadar ada banyak tantangan dan pergumulan, bahkan ancaman. Dan oleh karena itu, sebagaimana umat Israel di dalam kitab Bilangan ini, ketika dimulainya sensus penduduk dari bangsa Israel, di mana usia 20 tahun ke atas mulai dihitung, di luar perempuan, anak, dan lansia. Nah, maksud dari Bilangan ini tertulis untuk mengingatkan bagi umat Israel pada saat itu bahwa hanya karena belas kasih Tuhan mereka boleh ada dalam perantauan selama 40 tahun. Tiada lain karena ada tiang awan yang memimpin perjalanan Israel, yang akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam realita kehidupan yang kita jalani, saya tadi katakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan. Oleh karena itu kita bisa melihat kenapa bangsa Israel sekalipun di dalam perjalanan kehidupan mereka boleh menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Tetapi juga dalam proses perjalanan 40 tahun, cara Tuhan menempa keimanan mereka, Tuhan memproses karakter mereka. Maka tidak bisa tidak, saudara, dituntut suatu ketaatan yang mendatangkan berkat. Ketaatan di sini adalah ketika umat Israel mau mendengar, tapi juga mau melakukan firman Tuhan, yang di dalamnya Musa sebagai perantara untuk menyampaikan apa keinginan, apa kemauan, dan bagaimana bangsa Israel harus melakukannya itu dalam ketaatan, tapi juga dalam keyakinan iman. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pun sebagai manusia dalam dunia, kita membutuhkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Seperti dikatakan dalam pembacaan kita, demikianlah selalu terjadi. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa. Begitupun Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan. Sejauh mana kita berseru dalam kehidupan, meminta pertolongan. Bagaimana dikatakan awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Ini mengingatkan kuasa otoritas Allah, bahwa Allah begitu mengasihi umat, Allah menjaga dengan begitu baik. Dan kita tahu, saudara, ketaatan Israel dikatakan, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berdiri. Belajar ketaatan yang mengingatkan kita hanya dengan mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan, itu akan mendatangkan berkat. Berkat bukan hanya uang, saudara. Berkat adalah kekuatan, berkat adalah hikmat, pertolongan Tuhan. Kita mampu menjalani kehidupan. Sehingga kita percaya hanya dengan mengundang Tuhan Yesus untuk selalu menyertai perjalanan hidup kita akan mengalami pertolongan. Oleh karena itu, saudara-saudara kita akan beraktivitas di sepanjang hari anugerah Tuhan ini. Maka mari kita undang untuk selalu ada dalam pertolongan Roh. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mampu melakukan segala sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi di dalam pertolongan saya percaya, saudara dan saya
bisa menjalani kehidupan ini. Dan ketika Tuhan Allah hadir menyertai perjalanan hidup kita, maka kita percaya kita tidak akan selalu mengandalkan diri kita, kekuatan kita, atau orang lain. Tapi Allah yang kita undang hadir dalam setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, maka kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Sekalipun itu bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan persoalan. Tapi tantangan persoalan akan kita terus hadapi. Tapi persoalannya, apakah tantangan persoalan hidup, pergumulan hidup kita hadapi bersama Yesus atau kita menghadapinya dalam kepikiran kita sendiri. Kalau kita menghadapinya dengan kepikiran kita sendiri, kita bisa saja tersesat. Bahkan kita jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita mengundang Yesus masuk dalam hati, kita sungguh-sungguh percayakan kehidupan kita, maka saudara-saudara percayalah, kita terus dituntun dalam firman Tuhan. Dan kita akan terus berjalan bersama Yesus. Dan oleh karena itu mari selaku orang-orang percaya, biar kita selalu mengundang kehadiran Yesus lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus, lewat doa kita, lewat ketekunan kita membaca firman Tuhan, bersama teduh sebelum kita memulai aktivitas hidup kita akan percaya bahwa perjalanan hidup kita yang kita percayakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, kita jangan bimbang, kita jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Karena Dia Allah El Shaddai, Allah yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak takut menjalani. Oleh karena itu saudara-saudara, mari memulai aktivitas kehidupan kita. Kita minta pertolongan menyertai kehidupan kita, agar segala sesuatu yang mau kita katakan, yang mau kita perbuat, mari kita lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berkarya sesuai dengan talenta, sesuai dengan keahlian, baik di kantor, di pabrik, sebagai tukang ojek, dimanapun usaha-usaha kita dalam mengais rezeki yang Tuhan berikan di luar sana. Lakukanlah semua di dalam nama Tuhan. Terpujilah firman Tuhan. Amin.